Selamat datang di dunia Jebi. Aku adalah Jebi Jejak Bintang yang berasal dari negeri jejak. Aku datang ke bumi bersama orang tuaku. Kami membuat klub belajar informal yang menyenangkan. Apakah kamu penasaran? Ayo kita simak sama-sama. Halo, apa kabar? Berjumpa Baik. lagi. Selamat sore. Baik. Selamat sore, kita kejumpa lagi hari ini. Sore-sore Ya. kumpul lagi, reunian lagi. Ya. Di acara Club JB kali ini kita mau jalan-jalan ke Jerman. mana? Ke Jerman. Ke Nazi. Ya. Halo semuanya. Apa kabar? Halo. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Syamil, ini tinggal di mana? Aku tinggalnya di kota. Jerman. Ada yang udah tahu Jerman belum? Ya. Yang udah pernah ke Jerman? Nggak tahu. Adolf Hitler. Nazi. Ada di kota Bayern. Ada yang pernah dengar Bayern nggak? Bayern. Tim bola ya, kalau yang suka sepak bola pasti tahu. Bola itu Bayern Munchen terkenal Aku nggak tahu. di Bavaria namanya. Kita Ya, kenalan dulu sama Kak Cemilnya. Kak Cemil di Jerman dari tahun berapa? Tahun 2014. 2014 ya. Dulu asalnya pertama ke sana karena sekolah atau kerja atau gimana? Atau Dulu aku, Kak Cemil, namanya Kak Cemil. iya. Dulu aku kuliahnya di Cina. Nah, waktu di Cina itu lagi traveling, lagi jalan-jalan, ketemu orang Jerman, ketemunya di Cina. Nah, kan udah gitu nikah, diajaklah ke Jerman. Jadi gitu ceritanya. Keliling-keliling dunia dulu baru. Jadi orang Indonesia ke Cina, ketemu orang Jerman, nikah, terus ke Jerman. Iya, benar. Kalau sekarang pekerjaannya apa, Kak? Di rumah anak-anak. Jadi di Jerman itu untuk anak umur 0 sampai 9 SD, misalnya sekolah SD, pulang sekolah tuh ke rumah itu namanya Haus für Kinder atau House for Children. Nah, di situ tuh jadi kita belajar juga ngerjain PR misalnya. Terus ada kindergarten-nya, ada kinderkrippe-nya atau childcare-nya gitu. Karena banyak orang tuanya yang kerja mungkin ya, Kak ya. Jadi Iya. anak pulangnya ke itu dulu ya, kayak ke childcare gitu ya. Silakan Kak Cemil, dimulai aja presentasinya. Iya, terima kasih Teh Maria. Nah, udah kelihatan belum teman-teman, adik-adik? Slide-nya udah? Apa tuh tulisannya? Ada yang bisa baca nggak? Herzlich willkommen. Wah, kasih les pinter. Herzlich willkommen. Kira-kira apa tuh artinya? Selamat datang. Iya. Bener. Jadi kalau tahu bahasa Inggris mungkin ini ya mirip-mirip kan, ada welcome. Bahasa Belanda pun sama, herzlich welcome kayak gitu kayaknya. Jadi bahasanya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda itu muasal bahasanya sama. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan atau lihat kehidupan di negara mana? Jerman. Iya, ini ada benderanya. Benderanya hitam, merah, dan kuning. Nah, ini namanya Brandenburger Tor. Itu ikonnya kota Jerman. Adanya di kota Berlin. Jadi kalau Jakarta punya apa ya ikonnya kalau di Jakarta? Monas. Iya, Monas. Kalau di Jerman, ikonnya si Brandenburger Tor ini. Nah, hari ini kita mau bahas apa aja nih? Ada pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini kayak negara Jerman tuh di mana, namanya apa gitu. Terus hidup di Jerman sama transportasinya, karena unik banget di Jerman ini transportasinya beda dari di Indonesia. Tadi ini udah perkenalan singkat. Iya, ada BMW dari mana BMW? Dari Jerman. Nama aslinya panjang, Bayerische Motorische Werk.
Itu dari Bayern, dari kotanya Kacemi itu. Bayern. Nah, ini menikah kan tadi. Nah, ini suaminya Kacemi nih, namanya Rafael. Oke, sebelum masuk, mungkin Kacemi tes dulu ya. Kira-kira ada yang udah tahu sedikit belum nih? Siapa yang udah tahu ibu kota Jerman? Di Berlin. Wah, Berlin, bener. Terus di benua mana Jerman? Ada yang udah tahu belum? Eropa. Eropa. Olahraga yang terkenalnya tahu nggak? Bola. Sepak bola. Iya, sepak bola. Produknya apa? Tadi kan udah ada tuh BMW. brand. BMW. Wow. Ada yang tahu Mercedes? Tahu. Iya. Mercedes Iya, Benz. Mercedes. Audi juga kok nggak salah. Audi, iya. Ada yang tahu Baygon. Itu juga dari Bayer. Bayer itu juga Jerman. Jadi ternyata tanpa kita sadari banyak barang-barang atau ini produk dari Jerman gitu. Makanya kita ngerasa di kehidupan sehari-hari pun kita banyak berinteraksi dengan yang berbau Jerman. Oke, sekarang masuk pengetahuan umum ya. Jadi nama Jerman itu nama bahasa Indonesia. Jadi kalau ke luar negeri bilang Jerman mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang apa sih Jerman gitu. Jadi bahasa Inggrisnya tuh Germany. Kalau bahasa Jermannya sendiri, Deutschland. bahasanya Deutschland. Dan nama lengkapnya Bundesland Republik Deutschland. Kenapa Bundesland? Karena Deutschland itu, Jerman itu punya beberapa negara bagian, makanya dibilang Bundesland. Jadi ada Bundesland Bayern misalnya, ada Bundesland Hamburg, Bundesland Baden-Württemberg, kayak gitu. Dan setiap Bundesland itu punya presidennya sendiri-sendiri gitu. Dan ibu kotanya di Berlin, tadi ada yang udah tahu, jumlah penduduknya nih 82 juta. Sedikit kan ya, walau dibandingkan sama Indonesia 200 juta, penduduk Jerman tuh 82 juta. Tapi kalau di Eropa sendiri ini udah paling banyak. Jerman itu negara yang penduduknya paling banyak di Eropa. Jadi orang Eropa itu sedikit banget ya orangnya. Iya, sedikit. Nah, itu penduduknya 82 juta. Tahun berapa? Tahun sekarang. Tahun sampai sekarang. Ya mungkin kurang lebih ya, nggak pas 82 juta. Karena banyak juga semenjak ini perang di Syria, itu banyak banget imigran. Terus juga di Afrika misalnya kan lagi susah susah makan atau susah pekerjaan, mereka pada mencari suaka atau mencari mau hidup yang lebih bagus, mereka pada ke Eropa. Nah, makanya di Jerman itu banyak banget imigran itu dari Afrika, dari Syria, dari Afghanistan misalnya. Nah, itu juga jadi mempengaruhi jumlah penduduknya jadi lebih banyak. Nah, lanjut, presidennya ada Steinmeier. Nah, tapi di Jerman itu bedanya yang paling berpengaruh sebagai kepala negara itu bukan presiden, ada namanya Bundeskanzler, namanya Angela Merkel, Frau Merkel. Presidennya itu sebagai sebagai representasi, misalnya hubungan bilateral sama negara lain. Nah, misalnya ya udah jadi presidennya yang mewakili. Cuman kalau buat urusan kenegaraan, misalnya ini nih banyak pengungsi mau masuk Jerman, bolehin nggak, buka nggak ininya perbatasannya. Nah, si Bundeskanzler ini yang bilang, oh ya udah kita buka, kita terima. Atau ini ada corona kan sekarang, Bundeskanzlernya ini yang bilang, apakah kita semua lockdown, apakah gimana peraturannya, apakah toko buka, apa sekolah tutup. Nah, itu semua Bundeskanzler yang ngatur. Jadi, bedanya kalau di Jerman ada yang namanya Bundeskanzler dan lebih berpengaruh untuk kebijakan-kebijakan negara.
presiden itu cuman buat perwakilan aja atas nama negara. Ngerti kan beda? Iya. Agak beda ya sama kalau di Indonesia kan semua tahu Jokowi gitu. Nah, kalau di Jerman emang sedikit beda. Ada presiden dan ada perdana menteri mungkin gitu ya Kak Cemil ya. Iya, perdana menteri. Jadi namanya ada kansler. pemimpin. Dan kalau di TV atau kebanyakan orang taunya Angela Merkel. Kalau ditanya siapa presiden Jerman, nggak ada yang tahu. Orang Jermannya pun juga nggak banyak yang tahu karena emang tidak sepenting itu banget gitu. Karena di TV juga apa-apa Angela Merkel sama kayak di Indonesia Jokowi. Nah, sekarang perbatasan Jerman. Tadi kan Jerman di benua Eropa. Benua Eropa itu kecil dibanding Indonesia. Indonesia tuh luas kan ya. Kalau Eropa tuh nggak luas amat. Nih yang ini Jerman tuh segini nih yang warna-warni ini semua Jerman. Nah, yang warna-warni ini misalnya kuning, nah ini satu tadi apa namanya Bundesland, negara bagian. Nah, ini Bundesland ini namanya Schleswig-Holstein. Nah, dia di utara, paling utara Jerman. Perbatasannya dengan apa ini yang kita baca? Denmark. Kan, itu udah Denmark. Ada juga Bundesland ini perbatasannya ada dua nih. Dia kalau di atas ada Polandia. Di bawah ada Czech Republic Ceko. Oh, Ceko. Berlin di mana? Berlin di sini nih, kecil banget dia di tengah-tengah. Terus yang ini baru Bundeslandnya tempat tinggal aku. Ini Bayern, Bavaria. Perbatasannya sama Austria dan Ceko. Kak Cemi di mana nih rumahnya? Kak Cemi di sini, di paling bawah. Jadi cukup 20 menit untuk ke Austria. Jadi Kak Cemi sering banget jalan-jalan ke Austria, bukan karena orang kaya atau apa, ke jalan-jalan ke luar negeri, tapi emang deket aja, cuma 20 menit langsung sampai di Austria. Kalau 20 menit cuma ke Lembang, Kak, dari Bandung. Iya. 20 menit udah nyampe luar negeri gitu. Tapi di Jerman tuh nggak kerasa main ke luar negeri karena kan udah ini ya, udah jadi Uni Eropa namanya. Mereka udah bersatu lah, walaupun beda negara, tapi udah nggak ada perbatasannya lagi, udah tinggal lewat, nggak ada cek paspor. Enggak kayak Amerika sama Kanada ya? Iya. Kalau itu kan masih dijaga perbatasannya, kalau di sini udah bebas keluar masuk. Nah, ini perbatasannya dengan Switzerland. Orang tua suaminya Kak Cemi tinggalnya di sini juga sama. 15 menit sampai ke Swiss. Nah, terus walaupun Swiss itu dia bukan Uni Eropa, bukan. Jadi dia punya mata uang sendiri. Kalau di Swiss tuh dia mata uangnya Swiss franc. Kalau di Jerman mata uangnya euro. Jadi kalau ke Swiss beda mata uang. Jadi kalau mau belanja itu beda mata uangnya. Tuh. Nah, terus juga di sini perbatasan dengan Prancis. Lihat ini benderanya agak mirip kan sama Jerman. Sama-sama hitam, kuning, merah, tapi cuman kayak di-rotate gitu, dibalikin. Nah, ini bendera Belgia. Terus di sini ada Belanda. Banyak banget berarti kan Jerman itu dikelilinginya, emang jadinya Jerman itu strategis negaranya. Dia ada berapa negara semuanya? Denmark, Polandia, Ceko, Austria, 8. Switzerland, Prancis, Belgia, Belanda. Jadi Jerman itu kenapa jadi negara maju, negara paling bagus di Eropa, karena memang posisinya pun strategis. Next, kita mau belajar singkat bahasa Jerman. Mau pada denger native speaker-nya nggak, adik-adik? Boleh? Panggil Rafael ya, Kak Rafael. Ya, bisa. Biar live. Biar nggak salah pronunciation-nya. Halo. 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 Ayo, kenalin namanya siapa? Nih adik-adik, kita belajar singkat bahasa Jerman. Coba baca ini, apa? Halo. Halo. Kalau Jerman harus berat gitu ya suaranya. Halo.
Nggak kayak orang Korea yang annyeonghaseyo. Kayak Jerman, halo, harus sambil gitu. Sekarang ini artinya apa kabar? Coba baca gimana? We get dear. Lambat-lambat. We get sedir. Be gets dear itu artinya apa kabar kamu? Dear tuh Gets kamu satu dear. orang. Ada yang mau coba? Siapa tadi? We get uch. We gets kasih las ya. Ya. Tadi Gimana kalau kita dengar dulu suaminya oh ya dengar dulu. nanti We gets coba ini satu-satu bacanya Kak gimana? Syamil ya. Wie geht's euch? Dengar nggak? We gets euch gitu. Mungkin ada adiknya yang mau raise hand, mungkin yang mau coba kasih lasok. Mangga. Boleh kasih les Yang mana? Yang We mana? gets euch. We get euch. Wah, udah kayak orang Jerman. Ayeman. We get euch. Wah, bagus. Yang lainnya mana? Coba raise Yang hand perempuan, mau yang nyoba. perempuan. Adelia. Adelia. Silakan. We get euch. Iya, we get euch itu kalau banyakan kan, beda lebih dari satu orang gitu. Iya itu. Terus tadi kan we get dear kalau satu orang, kalau banyakan we get euch. Nah jawabannya gimana? Kalau nih jawabnya good, kalau lagi bagus good, gitu. Kabarnya baik. Kalau lagi baik lebih dari good, jawabnya Super good. super. Super good bisa. Ada lagi kalau lagi yang gak baik-baik amat, jawabnya gimana? Zolala. Zolala, ya gitu deh gitu. Oke, sekarang ini. Selamat pagi. Guten Morgen. Masuk gak sih Ini. kamu ini? Guten Morgen. Syamil Artinya- pengen nyobain kayaknya Kak Syamil cara baca. Oh ya, siapa yang mau nyobain? Syamil nih, udah reset. Boleh Syamil. Syamil, mana videonya? Syamil mau nyobain sob. Apa? Guten Tag. Jawabnya sama ya. Kalau Guten Morgen, jawabnya Guten Morgen. Guten Tag, jawabnya Guten Tag. Sok Syamil cobain bilang Guten Tag lagi, nanti dijawab sama Rafael. Guten Tag. Jawab. Guten Tag. Iya. Jadi jawabannya sama. Good. Satu lagi Yang Kak, mau coba. Yang belum Ada mana? Akela. Kasilas udah. Yang ada lagi yang belum coba. Akela, Tuh, Akela ya? Akela baca. Gila. Guten Morgen. Good morning. Iya. Terus ada lagi nih. Ini juga penting. Danke. Coba. Danke. Ya? Danke. Danke. Jawabannya bitte. Wie geht's dir? Ntar jawabnya gut, super, solala. Ada guten Morgen, jawabnya guten Morgen. Guten Tag, jawabannya guten Tag. Danke, jawabnya bitte. Artinya apa nih Kak? Yang apa? Guten Tag, Guten Tag, selamat siang. selamat siang. Kalau danke, thanks ya. Danke, terima kasih. Bitte, sama-sama. Gitu. Yeay, udah tahu ya semuanya. Mungkin ada yang mau buka kelas bahasa Jerman. Boleh nanti kita agendakan Kak Ya, Syamil ya. makasih Kak Rafael. Terima kasih Kak Rafael. Iya. Oh, bilangnya danke ya. Oh ya, danke Kak Rafael. Danke, bitte. Nah, sekarang sejarah singkat nih. Jadi, zaman dulu Jerman itu dibagi dua, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Nih, Jerman Barat dan Timur. Dibangunnya di tahun 1961. Dan di tahun 1989, orang Jerman itu nggak suka dibagi-bagi gitu. Jadinya, kenapa kita kan sama-sama Jerman ya, sama-sama orang Jerman, bahasanya sama,
kenapa dipisah tembok gitu kan, sedih. Ada yang keluarganya kepisah gitu, ada yang kakek neneknya di timur, anaknya di barat gitu kan. Jadinya nggak bisa ketemu. Ada yang temennya kepisah gitu kan, dulu belum ada internet ya, jadi susah gitu ketemunya. Jadi tahun 89 itu rakyat Jerman menghancurkan tembok itu gitu. Jadi Temboknya gimana? temboknya ini nih. Tadi kan ini apa? Brandenburger Tor itu kan. Nah, sebelah sana timur, sebelah sana barat, sebelah sini timur. Dijagain sama tentara perbatasan gitu. Iya, jadi temboknya dihancurin sama orang-orang, sama rakyat Jerman. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, nggak ada tembok lagi. Jadi mau kemanapun juga bebas. Nah, sekarang udah tadi pengetahuan umum tentang Jerman, kita membahas hidup di Jerman. Nah, di Jerman enak nggak sih Kak hidupnya? Nah, tergantung ya kita tuh, kalau yang udah kerja, nggak enaknya bayar pajaknya tinggi. Jadi hampir setengahnya gaji itu buat bayar pajak, buat negara. Jadi setengah penghasilannya hilang gitu, diambil negara. Cuman kalau mau ini dipikir-pikir lagi, dilihat-lihat lagi, banyak yang gratis di Jerman itu. Sekolah gratis, TK gratis, SD gratis, sampai kuliah pun gratis, nggak usah bayar. Terus kesehatan gratis, kalau sakit pun, mau sakitnya apa, mau operasi apa, semuanya gratis, nggak usah bayar gitu. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena korupsinya pun rendah ya di dunia ini. Jerman salah satu yang paling rendah korupsinya gitu. Nah, di sini ada anak-anak ya. Dia megang sesuatu, kelihatan nggak dia megang apa nih kira-kira? Kayak bunga tapi dari kertas. Iya, nah Kayak es jadi krim. kayak es krim ya, bentuknya kerucut gitu ya. Nah, jadi itu adalah namanya Schultüte. Schultüte itu bingkisan atau bungkusan sekolah. Jadi anak SD dari TK ke SD di Jerman itu dikasih Schultüte itu, bingkisan itu buat memotivasi anak-anak yang baru masuk SD gitu. Jadi isinya ada peralatan menulis, ada coklat, ya boleh diisi mainan, apa aja yang anak-anak itu suka. Dan jadi seneng gitu dibawa ke sekolah, walaupun mungkin segede badannya ya, gede banget kan Schultüte. Itu diisinya sama gurunya. Sama orang tuanya dikasihnya. Dan ini SD di Jerman. Mungkin ada yang bisa lihat nih, yang beda dari SD di Indonesia apa kira-kira? Bisa raise hand. Seragam. Kelasnya Enak, gak pakai seragam. Iya. Ada beberapa nih yang udah reset nih. lampuannya. Sama suasana. Iya. Kak, apa Aja nggak pakai jilbab. bayar atau gratis masuk SD-nya? Iya, gratis semuanya boleh sekolah gratis. Nggak pakai seragam. Tadi ada yang bilang nggak pakai seragam ya. Kasilas apa nih kira-kira? Dari Kasilas bedanya apa? Lebih bersih lah. Lebih bersih, iya ya. Mungkin dari Lebih ruangan higienis. kelasnya. Lebih higienis. Mungkin dari ruangannya nih, tembok-temboknya mungkin bisa kelihatan apa bedanya. Banyak buku. Ini buku Akila. Pelajarannya Beres. bebas, Kak. Kataku kalau sekolahnya yang beda itu kelasnya lebih suasananya lebih bahagia. Lebih ini ya kali, lebih bebas gitu, nggak kaku gitu kan. Kalau di Indonesia kursinya diatur sedemikian rupa biar biar seragam, biar sama. Kalau di Jerman Mungkin ini, lebih seneng, soalnya kelihatannya mereka seneng-seneng aja sekolah, Iya, nggak kayak di Indonesia. gitu ya. Di Indonesia kenapa? Di Indonesia nggak menyenangkan kan? Karena nggak pakai seragam. Kak, apakah Guys. Kata aku perbedaannya itu di Jerman itu anak perempuannya nggak pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab juga, ada. Cuma Biasanya orang Turki karena pakaiannya bebas mau pakai jilbab juga boleh. Cuman di foto ini memang
nggak kelihatan ya, memang sedikit. Jadi emang minoritas Muslim itu di Jerman. Tapi boleh kalau mau pakai jilbab juga boleh. Iya, pelajarannya di Jerman tuh gampang. Jadi pelajaran di Jerman itu beda ya cara mendidiknya. Jadi kalau dari ceritanya Rafael tadi, kalau di Jerman itu anak-anak dilatih buat belajar untuk suka cara belajar. Jadi belajarnya apa yang dia suka gitu. Bukan belajar latihan, menjawab soal, ya ada juga. Cuman yang penting dia suka sama pelajarannya apa, terus dia latihan. Jadi itu nggak susah. Jadi Iya. Kayak ekskul katanya Kak Cemil. Ekskul. Ya, Rana kalau bicara boleh di raise hand dulu biar Kak Cemilnya nggak bingung ya jawabnya ya. Biar. Iya Rana, ini apa? Sekolahnya sama, cuman mereka itu lebih terarah gitu. Jadi nggak semuanya dipelajari. Jadi basic-basicnya sama matematika misalnya, tapi dibarengi dengan praktek misalnya gitu. Misalnya ada fisika tentang gaya, nah tapi nggak cuma ngerjain soal, tapi ngerjain juga di kehidupan sehari-hari misalnya ada laboratoriumnya gitu. Jadi anak-anak tuh selesai sekolah nggak lupa apa yang dipelajarinya gitu karena diaplikasikan, nah misalnya gitu. Nah, ini SD ini kelas 1 sampai kelas 4. Jadi kelas 1 sampai 4 SD-nya, nggak sampai kelas 6. Makanya di sini tuh gampang SD-nya. Suasana kelasnya tuh lebih dinamis gitu. Anak-anak tuh boleh misalnya pindah-pindahin bangku, mau kayak gimana, misalnya ngebentuk huruf U, misalnya jadi di pinggir-pinggir duduknya, atau mau barengan. Jadi memang didesain si kursinya tuh fleksibel gitu. Terus kenapa banyak tempelan di dindingnya? Karena ini ya orang Jerman tuh menghargai ini tulisan anak-anak misalnya, jadi ditempel-tempel di dinding kayak gitu. Jadi biar suasana kelasnya lebih lebih dinamis lagi. Nah, tadi kan SD dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, habis itu kemana misalnya? Nah, terserah. Jadi kalau misalnya anak itu suka banget belajar, suka ngerjain baca buku misalnya gitu, beda lagi, ada sekolah lain lagi. Nah, tapi kalau ada anak, aku nggak suka belajar banget, aku sukanya praktek misalnya gitu. Nah, jadi dia melanjutinya ke Realschule. Realschule ini nantinya setelah lulus bisa ikut Ausbildung. Ausbildung itu SMK kali ya, sekolah menengah kejuruan. Jadinya selain sekolah ada prakteknya juga. Nah, tapi kalau di Jerman, Ausbildung itu enaknya udah mah gratis sekolahnya, tapi juga dibayar. Jadi karena kerja kan, karena di perusahaan gitu kerja. Jadinya dibayar. Contohnya misalnya ini nih, jadi suster, Krankenschwester. Nah, ini juga Ausbildung. Jadi dia tahun pertama sekolah langsung dibayar gaji sambil sekolah juga, walaupun gajinya nggak full ya. Atau mungkin nih di pabrik-pabrik, mesin misalnya juga ada yang Ausbildung. Atau ini nih, mungkin di Indonesia jarang, tapi ini Ausbildung Uhrmacher, atau dia bikin jam. Jam kan susah ya dalamnya tuh. Makanya di Jerman atau di Swiss banyak jam terkenal, misalnya Rolex, atau Swatch misalnya, atau Tag Heuer tuh ada kan. Nah, kenapa di sini tuh memang ada Ausbildung bikin jam gitu dalam. Ada juga Ausbildung Schreiner, dia bikin dari bahan kayu gitu, mau bikin rumah kayu, mau bikin lemari kayu. Nah, dia Ausbildung. Nah, tadi kalau misalnya suka belajar nih, misalnya siapa nih, ada Kasilas, Ai masuknya belajar buku gitu. Jadinya bisa ke gimnasium. Nah, habis gimnasium lulus nanti bisa ke universitas, nanti bisa misalnya jadi ke teknik mesin, Maschinenbau kalau di sini. Ntar kerjanya di BMW misalnya, terus jadi dokter, medicine, atau
jadi lawyer atau jadi hakim. Nah, itu jenjangnya gimnasium. Jadi tergantung anaknya sukanya apa gitu, suka belajar, apa suka praktek, boleh diarahin kemana gitu. Nah, hidup di Jerman, tadi ada yang nanya makanan halal, ada enggak? Nah, di sini makanan Jerman tuh ada brot. Jadi brot itu semacam nasi ya kalau di Indonesia. Di sini orang makannya brot, zemel, nah itu roti. Nah, toko rotinya aja banyak di mana-mana ada toko roti dan jualnya seperti ini, tuh banyak banget pilihan rotinya. Setiap daerah pasti ada roti yang khusus gitu, yang khas. Apalagi nih pretzel ini paling terkenal di dunia nih kayak dari Jerman. Bentuknya kayak gini pretzel. Ada Berliner, nah ini semacam donat. Ada Wurst, Wurst itu sosisnya Jerman. Nah, ini terkenal juga. Memang banyak yang nggak halal, tapi karena di sini karena ada banyak imigran dari Turki, imigran Arab, makanya mereka juga bisa bikin wurst halal, makanya kita juga bisa makan wurst halal. Doner kebab, doner itu mungkin di Indonesia juga udah banyak ya doner. Nah aslinya doner itu dari imigran Turki yang ada di Berlin. Mereka menciptakan makanan ini, doner kebab. Bentuknya seperti ini nih kalau yang di Jerman aslinya. Gede banget porsinya, isinya kebab itu sama banyak sayuran, sama banyak ada yogurtnya gitu. Nah ini makanan paling murah lah kalau di Jerman, jajanan paling murah. Harganya sekitar 4-5 euro. Nah jadi kalau di Indonesia berapa ya? 80.000. Tapi di sini udah paling murah nih makan doner. Kalau udah nggak punya uang, mau jajan apa, jajannya doner kebab. Satu kali makan 80.000. Iya, itu sekali jajan bukan makan. Kalau makan beda lagi, makan bisa 200.000. Kalau ini jajan kan hitungannya bukan. Cemilan ya Kak ya. Cemilan, iya. Keju itu banyak juga di sini macam-macam. Ada keju sapi, keju kambing. Terus ada coklat juga di sini banyak banget coklat. Mungkin ada yang tahu Ritter Sport, Lindt, banyak banget, Milka, itu semua merek-merek Jerman. Terus ada kue Black Forest, itu dari Jerman. Jadi di Jerman tuh ada nama hutan namanya Black Forest. Dan di situ asalnya kue Black Forest, kue ulang tahun ya kalau di Indonesia. Oke, segitu aja sih makanannya. Ada yang mau bertanya? Banyak Kak. Banyak. Sudah banyak pertanyaan dari tadi. Kak Maria mau di chat dulu atau mau yang resen? Resen dulu deh Kak Resti, ada 2. Boleh. Yang resen boleh Sabia, silakan. Kalau di Jerman, temboknya dibuat tahun berapa? Oh, tembok Berlin maksudnya ya. Temboknya dibuat tahun berapa? Tahun 1961. Jadi kalau dari perang tuh Indonesia merdekanya berapa? 45 kan? Berarti 20 tahun, kira-kira 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Baru dia bikin tembok Berlin, tembok pembatas Jerman Barat Timur. Gitu Sabia. Iya. Oke, ada yang udah lahir. Oke, terima kasih Sabia. Silakan Adelia. Adelia udah lahir tahun 1900. Adelia udah punya kumis jenggot. Belum lahir kok, cuma Gimana Adelia mau bertanya apa? kalau Kak Cemilia itu udah ketemu Pak Habibie di Jerman atau belum? Habibie ya? Belum, sayangnya nggak ketemu. Oke, terima kasih Adelia. Silakan Aira. Emang benar TK dunia itu didirikan oleh guru Jerman. Iya, namanya Froebel. Iya, TK itu asalnya dari Jerman, makanya namanya kindergarten. Wah, hebat Aira pengetahuan umumnya.
TK itu emang dari Jerman asalnya. Jadi mereka tuh pengen misinya anak-anak itu bisa bermain jadi yang sesuai dengan ininya lah, dunianya. Makanya dibilanglah kindergarten. Kenapa bukan kinder class misalnya. Jadi ya gitulah. Jadi anak-anak tuh bisa bebas bermain sesuai dengan umurnya sama teman-temannya gitu. Ini dari Kikom BTD, ini siapa namanya? Nama aslinya belum di-rename. Ini kenapa awalnya dibangun benteng pemisah Jerman? Kenapa? Wah, pertanyaan bagus. Jawab ya. Karena dulu ada dua paham sosialis sama paham kapitalis. Nah, si Jerman ini, Jerman Timur, dia itu sosialis. Dia mau semua orang tuh sama, rumahnya sama, mobilnya sama, apa-apanya sama. Jadi jangan ada miskin, jangan ada kaya gitu. Sedangkan di Jerman Barat, dia nggak mau karena nggak fair katanya. Kenapa orang semua harus sama gitu. Jadi begitulah. Jadi Jerman Timur itu dia mirip-mirip Rusia misalnya, dia koloninya ya. Nah, kalau Jerman Barat itu dia lebih bebas. Nah, jadi banyak orang yang kelaparan, apalah, nggak punya uang dari Jerman Timur, dia pengen pindah ke Barat. Gitu. Ya. Karena Gimana, jadi jawabannya karena beda paham. Ya, ini masih ada pertanyaan. Tadi kan Kak Cemil menjelaskan makanan dan sekolah ya. Ada pertanyaan dari Rara. Kalau SD-nya kelas 4, yang kelas 5 dan kelas 6-nya kemana? Kelas 5-6-nya ini tadi, antara dia ke Realschule atau ke gimnasium. Gitu. Pilih. Oh, jadi langsung, Mas. Iya. Terus ini dari Rana. Rotinya bisa diborong satu toko, Kak. Boleh. Terus ini dari Kasilas lagi. Doner kebab segede Big Mac ya? Gede, lebih gede. Lebih gede lagi. Iya, aku aja kalau makan berdua, nggak bisa satu. Gede banget. Ya, 1,5-nya lah. Oke, ini kayaknya yang pertanyaannya nyambung dengan presentasi Kak Cemil tadi udah habis. Nanti kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya yang nyambung dengan presentasi berikutnya. Oke, terima kasih Teh Silakan, Kak. Maria. Sekarang masih lanjut nih. Olahraga yang terkenal dari Jerman. Ada yang tahu apa aja nih? Ada futsal, ada bola ya. Nah, ini paling terkenal nih di Bayern, tempat latihannya Bayern Munchen. Nah, ini Bayern Munchen ya logonya. Mungkin kalau yang suka pecinta bola, mungkin ayahnya, omnya pecinta bola pasti tahu nih Bayern Munchen. Ini kandangnya di sini nih, di Allianz Arena namanya. Nah, ini kalau misalnya ada pertandingan bola, Bayern Munchen lawan Real Madrid, apa tuh yang terkenal lagi? Manchester. Nah, mereka tuh mainnya di sini nih. Tiketnya mahal kalau grupnya terkenal gitu. Sampai jutaan, puluhan juta buat duduk di dalam arena ini. Dan ini tuh gambar Piala Dunia. Nah, siapa yang udah nonton Piala Dunia? Udah lahir kan ya? Tahun 2014. Udah lah. Nah, Piala Dunia itu, ini kan di Indonesia pun nonton kan ya Piala Dunia. Pemenangnya kan terakhir Jerman nih. Nah, Jerman itu udah menang 5 kali. Makanya bangga banget orang Jerman tuh sama bola karena udah 5 kali menang Piala Dunia. Nah, terus ada juga nih selain itu yang olahraga terkenal sedunia dari Jerman itu ini nih Formula One. Mungkin ada yang tahu tapi udah tua juga sih, Michael Schumacher nih. Nah, itu juga dari Jerman.
Gitu. Jadi di sini tuh ada racetrack apa ya? Ininya sirkuit Formula One di Jerman. Itu ada yang buat jadi taksi. Jadi kalau ada yang main ke sini nih, mau nyobain jadi Formula One tuh gimana gitu. Jadi bisa jadi taksi, ikut jadi bayar seseorang, ada yang profesinya driver, pengemudi mobil kayak gini, nanti kita ikutan. Nah, di situ bisa rasain gimana rasanya di dalam mobil racing ini gitu. Mungkin agak-agak mabuk kali. Langsung musim di Jerman. Di Jerman tuh ada 4 musim. Ada yang udah tahu musim semi, panas, musim gugur, sama winter. Nah, kira-kira sekarang nih bulan Januari musim apa? Ada yang udah tahu belum? Kalau kata aku mungkin winter. Kata Rana winter. Kata yang lain? Winter. Winter. Wah, kok pinter-pinter sih. Iya, benar. Sekarang lagi winter di Jerman. Nah, ini adik-adik kalau ini mau ke Jerman nih misalnya. Musim apa ya kalau ke Jerman? Nah, nih di winter. Gimana nih bedanya kalau di winter sama di Indonesia? Nah, winter itu Salju. Iya, ada saljunya. Dan dari bulan Desember sampai bulan Maret. Masih ada 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ya. Nah, jadi kalau mau ke Jermannya pas winter, berarti harus di bulan-bulan ini gitu. Desember, Januari, Februari, Maret. Temperaturnya dingin, rata-ratanya 4 derajat. Jadi rata-rata ya kurang lebih, kadang lebih dari itu, kadang juga di bawah itu. Nah, ada kemarin tuh sampai minus 20 derajat. Bedanya short daytime, jadinya harinya lebih pendek. Jadi baru terang itu, matahari baru keluar itu kira-kira jam 8 pagi baru terang. Jam 7 masih gelap, makanya orang-orang kalau winter tuh nggak bisa bangun, aduh males, soalnya jam 8 masih kayak jam 6 pagi gitu. Terus gelapnya lagi jam 4 sore, jadi siangnya bentar gitu. Nah, tapi supaya kita nggak bosen-bosen amat gitu, karena jamnya yang sebentar, jam siangnya, makanya suka ada Weihnachtsmarkt. Nah, Weihnachtsmarkt ini pasar Natal. Jadi ada yang jual-jualan, ada lampu-lampu gitu kan, jadi meriah gitu. Ini Kak Cemi nih lagi di gunung. Nah, saljunya bisa sampai tinggi ya, yang ini tuh sampai selutut orang dewasa gitu. Mungkin kalau buat adik-adik ya mungkin sepinggang atau jadi dalam gitu ya. Nah, ada winter sport nih. Jadi ada sport yang cuman bisa di winter, contohnya ski. Ini Rafael lagi nyobain main ski. Mainnya kayak gitu. Jadi siapa yang mau nyobain berarti kesininya harus di harus di musim winter. Hobinya Kak Cemi itu slitten. Kak Cemi nggak suka ski, nggak bisa, takut jatuh. Snowboard juga enggak, ice skating juga, aduh, ini kakiku sakit, jadinya slitten deh. Slitten tuh ini nih, jadi meluncur ada kereta luncurnya. Kita meluncur dari atas gunung, ada tuh paling tinggi di sini di Austria. 17 km, kita turun dari atas gunung, naiknya pakai gondola, dari atas kita meluncur ke bawah pakai kereta ini. Waktu itu saudaranya Kak Cemi, tantenya Kak Cemi lagi berkunjung ke Jerman. Nah, kita turun gunung 17 km naik Slitten ini gitu. Nah, ini contohnya ski nih. Kak, sambil nunggu, ini ada pertanyaan nih dari Ala nih. Iya, boleh. Aman nggak kalau main ski, Kak? Insya Allah aman. Sama aman katanya lah. Enak nggak kalau musim salju? Tergantung. Kalau suka main salju, suka ini enak. Aku seneng musim salju nih. Jadi dia jalan di atas salju ya, saljunya dalam. Kalau jalan kaki itu nggak enak karena kelelep katanya, nggak bisa jalan. Cuman kalau pakai ski atau pakai ini nggak akan kelelep. Kak Cemi waktu itu jalan kaki, jadinya nggak bisa jalan. Tolong. Nah ini Slitten tadi. Kalau adik-adik suka Slitten, suka nyobain ski, nah datanglah pas musim dingin.
bisa serodotan. Wow. Nah, kalau Kak Cemi suka. Cuman kalau saya ada yang, aduh nggak suka dingin, nggak mau keluar di luar dingin ya, berarti jangan pas musim dingin. Nah, ini contohnya nih, Kak Cemi juga turun Slitten nih. Tuh, jadinya meluncur dari atas. Gitu. Dan harus pakai baju anti air, soalnya itu salju tuh air kan. Jadi awal-awal mungkin ini nggak basah, tapi lama-lama mencair badan kita, bajunya jadi basah. Jadi harus pakai baju khusus buat ini ya, buat main salju. Sekarang udah bulan Maret, April, Mei, udah ganti musim gitu, musim Fruling atau musim semi. Nah, ada festival namanya Fasching atau apa ya, Fasnah. Pokoknya ada karnaval, Fasching namanya. Nah, di sini tuh ada karnaval, orang-orang itu dia seneng. Nah, jadi ceritanya tuh zaman dulu merayakan udah nggak dingin lagi nih, udah ada matahari, banyak bunga. Nah, jadi dia ke jalan festival gitu. Nah, pakai kostumnya tuh kostum yang unik-unik, kadang jadi badut, kadang jadi penyihir, yang pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh yang unik-unik gitu. Juga ada bunga, di sini ada bunga bersemi, musim semi itu. Ada tulip contohnya, dan juga ada Maibaum. Nah, Maibaum itu pendirian pohon ini nih, yang tinggi ini, pohon bambu. Nah, sekarang masuk ke summer. Nah, mungkin tadi kalau ada yang nggak suka dingin, nggak suka salju, bisa ke Jermannya waktu summer nih. Di summer ini panas kan ya, kan. Tapi panasnya sebenarnya jangan takut panas banget. Jadi kalau orang Indonesia sih sebenarnya biasa aja, panas 30 derajat, 20 derajat gitu kan. Cuman di sini kan lebay orangnya, jadinya ngerasa kepanasan. Jadinya biar ademnya berenang. Katanya juga hobi berenang, berenangnya di danau. Jadi di sini tuh danau, di gunung ada danau, berenang aja di situ gratis gitu. Airnya juga jernih, bersih, jadi danaunya enak. Terus ada juga ini namanya Sommerrodelbahn. Sama seperti winter, tadi yang serodotan, cuman ini dari atas gunung juga sama. Cuman dia kayak pakai trek roller coaster gitu, cuman kita sendiri yang ngerem-ngerem. Jadi kita naik, terus ada knopnya buat ngerem gitu. Dan seru, Kak Cemi juga suka tuh Sommerrodelbahn. Ada piknik, bisa grill, bisa bakar-bakar, piknik. Ada juga jalan di gunung nih, ada sapi. Nih sapi itu di sini kalau di gunung bebas ya, nggak dikandangin gitu, dan gede-gede banget. Nah, jadi kita bisa jalan di gunung, bisa naik sepeda di gunung, pokoknya banyak aktivitas outdoor kalau summer itu. Nah, ini contohnya Kak Cemi di danau, selain bisa berenang juga bisa naik perahu, kayak tuh. Sambil lihat sunset. Jadi di sini sih gratis sebenarnya, banyak danau gratis, banyak gunung gratis, jadinya nggak usah bayar mahal kalau mau jalan-jalan ke Jerman sebenarnya. Kecuali kalau kesininya ke Disneyland, nah itu baru bayar tiket kan. Tapi kalau ke gunung nih, ini juga di gunung waktu summer tuh gunungnya bagus di sini tuh. Kalau misalnya capek naik gunung jalan kaki bisa naik lift. Cuman naik lift bayar ya. Kalau nggak mau bayar berarti jalan kaki. Gitu. Nah, udah selesai ini. Bulan September sampai Desember itu musim gugur. Nah, di musim gugur ini ada festival yang paling terkenal sedunia nih. Mungkin teman-teman udah pernah dengar, ada udah pernah dengar, namanya Oktoberfest. Nah, Oktoberfest itu festivalnya Jerman. Jadi dibikin jadi bikin ini banyak wahana kayak Disneyland, kayak Ancol. Nah, di sini tuh yang datang itu harus pakai, nggak harus sih sebenarnya, tapi kebanyakan pakai baju khasnya Jerman. Namanya kalau yang perempuan Dirndl, kalau yang laki-laki Lederhose. Nah, dari bahannya dari kulit. Jadi unik kan baju tradisionalnya.
Nah, terus di musim gugur juga buat jalan-jalan di gunung juga sama kegiatannya. Nah, di sini bisa dilihat mungkin adik-adik bedanya gimana nih kalau musim gugur. Iya nih, ini waktu musim gugur, Kak Cemi naik Seselban. Seselban itu yang duduk tuh. Jadi kita duduk di situ. Kalau yang takut ketinggian hati-hati ya, dan ini tuh nggak dikunci tuh, bisa kebuka. Jadinya harus hati-hati, jangan banyak bertingkah di atas, nanti jatuh. Iya, dan uniknya musim gugur itu daun-daunnya warna-warni ya, adik-adik. Nah, ini contohnya nih, daun-daunnya bagus kalau musim gugur itu ada warna kuning keemasan, ada warna merah, warna coklat. Tiap musim itu pasti landscape-nya atau pemandangannya berubah gitu. Jadi terserah adik-adik mau musim apa kesininya. Nah, ini contoh festival petani. Petanya, tuh mereka nari-nari, ada suaranya ya? Ada Kak, kedengeran. Wah, ini suara dari videonya. Nari-nari khas Jerman, namanya tarian Suslan. Nah, ini festival petani tadi ya. Jadi si petani atau peternak itu mau nurunin binatangnya dari atas gunung. Gitu. Kan ada gunungnya di sini namanya Gunung Alps ya, terkenal. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa petani ini harus nurunin binatang dari atas gunung di di musim gugur. Ada yang tahu nggak? Resen dulu, ayo resen dulu. Jangan. Kenapa binatangnya harus turun? Kan capek. Iya, ini dari Kasilas, Kak. Silakan Kasilas yang pertama. Kenapa? Karena mau dipotong atau di apa sih? Dimakan. Di milk. Hah? Dimakan atau dimakan. susunya diambil. Oke. Kalau di atas juga bisa susunya diambil. Iya. Kan? Mau diikutkan. Ada Aira nih Kak. Aira udah resen nih. Aira, Silakan, kenapa binatangnya harus turun gunung nih? Biar Aira. Jadi nggak kedengeran Kak, ininya keras. Oh, ini keras. Mikrofonnya keras. Ya Aira, silakan Aira. biar bisa dibawa jalan-jalan di bawah sama makan. Kasih makan. Biar nggak bosen gitu ya di atas gunung, jadinya turun gunung jalan-jalan. Oke, Nadia kayaknya terakhir nih Kak, nanti 3 dulu ya, nanti takutnya nggak ini. Silakan Nadia. Ini pas gugur kan? Iya, masih gugur. Karena ini apa sih? Kan bentar lagi musim dingin. Takutnya binatangnya mati beku di gunung. Wah, Nadia pintar. Jawabannya adalah Nadia. Iya, benar. Karena bentar lagi musim dingin. Jadinya takut binatangnya kedinginan. Di atas gunung itu dingin banget. Jauh lebih dingin daripada di bawah. Ini daripada nanti kedinginan, jadi dia dibawa turun. Di bawah itu ada rumahnya, ada rumah sapi, ada rumah binatang-binatang. Biar dia selamat di musim dingin gitu. Wah, hebat tuh. Ini contohnya lagi prosesi festival turun dari gunung. Jadi si sapinya itu dihias gitu. Nah, sekarang mungkin transportasi di Jerman, ini sedikit lagi nih. Di Jerman itu ada namanya nih Zeppelin. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah tahu, di Jerman itu ada Zeppelin. Nah, dia itu semacam pesawat, tapi sebagian besarnya itu si balonnya ini. Dan penumpangnya cuma ada di bawah ini nih. Ini sedikit banget. Nah, kalau misalnya dulu pernah nonton Nickelodeon, nah ada ikonnya tuh si Zeppelin ini.
Terus juga ini Airbus, kalau naik pesawat Airbus itu buatan Eropa ya, salah satunya dibuat di Jerman. Terus ini ada helikopter penyelamat. Nah, kalau di Jerman ada kecelakaan nih misalnya di gunung, itu kan susah nyelamatinnya. Makanya nanti ditarik helikopter nih, kayak gini, dibawa ke rumah sakit. Contohnya kalau main ski, ini main ski kan sering tuh di atas gunung tiba-tiba jatuh gitu, kepelitek. Nah, gimana nyelamatinnya pakai helikopter gitu. Dan juga balon udara. Terus ini transportasi daratnya di Jerman itu ada ini subway, kereta bawah tanah, ada bis biasa sih, cuman kalau di Jerman harus berhenti di bus pemberhentiannya. Ada tram, kereta yang di atas aspal, ada high speed train atau apa ini, kereta cepat, ICE. Juga ada mobil listrik, nih BMW ada mobil listrik, jadi dia nggak pakai bensin, tapi dicas gitu. Terus terakhir ini di laut nih, di Jerman itu banyak banget cruise, ada ini namanya pesiar. Di Hamburg, nah di Hamburg itu ada pelabuhan besar, di sana banyak pesiar, bisa sampai ke Singapura, bisa sampai ke Indonesia kayaknya tuh. Juga ini ada kayak, gitu. Ada kapal layar. Nah ini kalau banyak, karena di sini banyak danau, jadinya banyak boat gitu. Nah ini juga kapal di danau gitu. Kalau ini sih privat ya, jadi misalnya orang punya kapal, punya license, punya SIM, udah deh bisa di danau langsung berlayar gitu. Segitu aja sih presentasinya hidup di Jerman. Oke. Wah, asik ya. Kak Resti, ada Kak Resti udah datang lagi belum? Oke, Kak Resti mau ini baca dulu pertanyaan yang udah ada di ini kali ya? Ya, ada di chat ya? Boleh. Oke. Nanti kalau ada yang masih mau bertanya langsung, boleh resen ya. Ini aku ini apa singkat-singkatin aja ininya. Ini dari Rafaza lagi. Ini yang terakhir dulu aku tanyain. Kalau di Jerman banyak makanan Indonesia nggak, Kak? Cuman di mana ya? Di Berlin ada restoran. Cuman kalau di Jerman karena mahal kalau belanja, kalau beli restoran gitu, jadinya kebanyakan pada masak. Nah di sini tuh melatih ini ya, melatih keterampilan memasak. Jadinya harus masak sendiri gitu. Ada namanya toko Bali kalau di Munchen. Nah itu menyediakan bahan-bahan masakan Indonesia gitu. Jadi kalau di sini pada pinter masak, banyak ibu-ibu bisa masak gitu. Oke, terus ini dari Syamil, Kak. Ini nyambung juga sama Najmi. Ini dari Najmi, itu banyak masjid nggak? Kalau dari Syamil, di Jerman ada negara apa? Jerman itu negara agama apa? Iya, makasih nih Najmi sama Syamil. Di Jerman itu dulunya sebenarnya banyak Kristen. Tapi lama-kelamaan sekarang tuh banyak yang bergeser gitu. Jadinya mereka lebih ke nggak begitu agamis gitu. Tapi kalau di kota yang KCMI nih, Bayern, Bavaria, dia masih Kristennya masih banyak, masih ada lah, masih rajin ke gereja misalnya. Cuman kalau di tempat-tempat lain kayaknya tinggal nenek-neneknya gitu, yang muda-mudanya udah nggak ke gereja lagi gitu. Kalau yang masjid, ada, alhamdulillahnya ada masjid Turki, masjid Maroko, masjid Indonesia. Cuman ya tidak berharap masjidnya besar atau masjidnya di mana-mana, tapi ada. Insya Allah di setiap kota ada. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ayaman menambahkan nih Kak Cemil. Katanya ada perbatasan yang lain dari Jerman, katanya Luxembourg juga termasuk ke perbatasan Jerman. Iya. Ada namanya Luxembourg, itu sebelahnya Belgia ya. Itu Luxembourg, ada juga negara kecil namanya Liechtenstein. Liechtenstein itu negaranya unik, dia dekatnya Switzerland, dia nggak punya tentara, tentaranya minjem dari Switzerland. Jadi dia nggak punya army ya, nggak ada TNI-nya. Tapi kalau
Liechtenstein itu kan nggak berbatasan dengan Jerman ya? Doh, ada, iya, perbatasan. Iya gitu, Sedikit. nggak tahu kalau kita lihat peta ya. Iya. Oh ya, nggak langsung sih ya. Iya, nggak langsung. Nggak langsung, Tapi cuma deketan juga. deketannya. Langsung di selatannya itu. Iya. Wah, hebat Ayeman. Terima kasih tambahannya Ayeman. Oke, ini selanjutnya ya Kak, dari Ataya, ini tentang bahasa nih. Disambungin dengan Nuha. Ini Kak Cemil, sebelum pindah ke Jerman, sudah lancar bahasa Jerman. Terus kalau dari Nuha, kan bahasanya mirip bahasa Inggris. Apa karena dekat atau karena apa nih Kak? Iya, Kak Jemi sebelum ke Jerman, 0 bahasa Jerman, nggak bisa. Karena kan ketemunya di Cina. Cuman karena harus bikin, waktu itu harus ke Jerman tuh harus punya minimal A1, karena bukan turis ya, kalau turis sih nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Jerman. Cuman karena dulu pindah ke Jerman karena mau tinggal sama suami, jadi harus punya sertifikat bahasa. Nah, di situ harus belajar dulu bahasa sebelum ke Jerman. Cuma itu juga bahasa inilah, bahasa yang basic. Tapi kalaupun adik-adik nih mau belajar bahasa, sebaiknya belajarnya di Jerman, karena ada beberapa teman Kak Cemi juga, dia udah belajar di Indonesia, udah kuliah bahkan, tapi sampai ke Jerman itu beda gitu. Jadinya bakalan ini lagi lah, belajar lagi dari awal. Nggak dari awal sih, cuman belajar lagi lah. Gitu tadi. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris kenapa mirip? Mirip ya. Sejarahnya pasti ada ya, cuman Kak Cemi nggak tahu kenapa. Cuman di Eropa itu ada dua. Jadi ada bahasa yang akarnya sama tuh Jerman, Belanda, Inggris, itu mirip. Terus ada juga yang ini, Itali, Prancis, Portugal. Nah, itu beda lagi akarnya gitu. Sejarahnya Kak Cemi harus baca-baca lagi. Kenapa? Nggak tahu. Kalau nggak salah nih Kak, dulunya akarnya Latin ya. Kalau Latin kan jadi mirip-mirip karena, tapi nggak tahu itu harus kita riset lagi. Iya, soalnya gitu. Kalau bisa bahasa Itali nih, mirip sama Spanyol, mirip sama Portugal karena sama Prancis tuh. Tapi kalau sama Jerman beda, dia beda jurusan. Beda gitu. Tapi kalau bukan karena deket sih kayaknya bukan ya, soalnya Prancis juga deket sama Jerman. Kenapa? Mungkin zaman dulunya ada sejarah tentang pembagian bahasa, nggak tahu. Kak Resti masih ada? Oke. Ada. Ini ada lagi pertanyaan dari Najmilma. Katanya, Kak, kalau di sana bulan puasa berapa jam? Silakan Kak Cemil dibaca dulu. Bulan puasa, wah, bulan puasa berapa jamnya? Dulu waktu Kak Cemi 2013, berarti berapa tuh? 7 tahun lalu. Itu puasanya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Tapi lama-kelamaan tiap tahun itu kan maju ya. Jadinya beda-beda sih. Kalau tahun ini bulan Mei kan ya, kayaknya lebih cepet gitu. Jadi hitung aja tuh 7 sampai jam 10 malam. Kalau sekarang mungkin sampai jam 9 malam gitu. Cuma nanti insya Allah kalau berapa tahun lagi musim dingin, berarti cuma dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, jadi lebih cepat bahkan dari di Indonesia. 8 jam. Iya, 8 jam. Oke. Iya. Terus ini masih ada pertanyaan dari Fatan. Kakak udah jadi warga negara Jerman atau masih warga negara Indonesia? Warga negaranya masih Indonesia. Sebenarnya udah bisa pindah, cuman bedanya kalau nanti pindah warga negara ke Indonesia lama nih, berarti kan harus bikin visa lagi. Terus kalau punya rumah misalnya, nah orang yang warga negaranya bukan Indonesia nggak boleh punya rumah kan, atau punya tanah. Nah jadinya Kak Cemi sampai sekarang masih warga negara Indonesia aja dulu. Kedepannya nggak tahu, tapi sekarang Indonesia. Nah ini ada yang resen nih, Kak Resti. Iya ada yang resen. Aira ya, silakan Aira. Mau bertanya langsung.
budayawan dan filsuf di Jerman ada berapa? Luar biasa. Budayawan dan filosofi Jerman. Tahu Goethe Filsuf nggak? mungkin ya Kak ya. Filsuf. Iya, itu ada Goethe. Mungkin di Indonesia ada Goethe Institute ya. Nah, itu salah satunya. Aku taunya Grimi bersaudara. So, itu mah pengarang buku anak-anak. Oh, Grimm. Grimm Brother. Dia bikin Cinderella, Aschenputtel, bikin Hansel und Gretel. Dia nggak bikin sih, dia sebenarnya ngumpulin cerita rakyat Jerman kan. Wih, terima kasih Aira. Nanti mungkin kita akan pelajari lebih banyak soal filsuf Dan budayawan. Jerman dan budayawan Jerman lain ini ya. Iya. Oke, silakan Kak Silas mau bertanya langsung. Kalau bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu seperti bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya? Mirip. Bahasa Sunda. Mirip itu. Iya. Bahasa Sunda nggak mirip. Iya Nggak sih. kayak apa ya? Ada beberapa kata yang sama. Beberapa kata yang sama, tapi grammar tuh apa? Grammar ngerti kan? Grammarnya beda. Iya, grammarnya tuh beda banget sama bahasa Inggris, bahasa Jerman itu. Contohnya di Jerman itu ada ada apa namanya ya? Ada maskulin, feminin, normal, neutral. Jadi misalnya barang apa ya? Das. Ini apa? Handphone kan? Dia itu laki-laki nih bahasa Jerman, das Handy gitu. Atau das itu netral. Salah. Nah, kalau ini pulpen, dia dia laki-laki, der Stift. Dan di Inggris nggak ada kan? Nah, jadi ada beberapa kata yang mirip, kayak tadi willkommen, atau bahasa Jerman Morgen beda ya. Gut, misalnya gut kan sama. Cuman kalau mau belajar bahasa Jerman beda grammarnya gitu. Jadi benda itu kayak ada kelaminnya ya? Iya, ada kelaminnya. Bingung kan? Iya. Gender harus mungkin ya, belajar. Ada gendernya ya, kayak Ada Perancis. gendernya gitu. Dan itu nggak akan ngerti kenapa, nggak bisa tanya kenapa laki-laki ya, jadi harus hafalin aja gitu. Oke, ini kayaknya Kak Cemi, ini kan waktunya sudah ini kita percepat ya. Cepat aja ya, ini Iya. ada dua pertanyaan yang recent sama nanti ini sisa pertanyaan yang di chat, nanti langsung ke door prize kali ya, takut keburu maghrib. Oke, iya baik. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya dari Harsa sama Nadia ya. Silakan Harsa dulu. Gimana di sana coronanya? Makasih pertanyaannya. Coronanya di sini masih banyak, masih harus tutup. Sekolah masih tutup, masih online. Toko-toko tutup, restoran tutup, kecuali supermarket masih buka, apotek masih buka. Terus restoran tutup, hotel tutup, gitu. Lockdown. Oke, terima kasih Harsa pertanyaannya. Silakan yang terakhir Nadia. Surat-surat yang harus apa kalau mau pindah ke Jerman? Itu buat bikin visa. Persyaratannya ya. Kalau mau ke Jerman, mau ke Jermannya ngapain Nadia? Mau jalan-jalan apa mau sekolah apa mau apa? Sekolah. Mau sekolah? Kalau sekolah ya berarti harus bisa bahasa Jerman. Nah, bahasa Jermannya harus les dulu, harus bikin sertifikat, harus punya sertifikat lulus ujian sekolah juga. Nah, harus ditranslate sertifikatnya ke bahasa Jerman. Terus nanti juga harus nilainya, mungkin dari nilainya harus tinggi, tergantung kan mau sekolahnya di mana gitu. Terus juga kalau ke Jerman buat sekolah harus ada deposito. Nah, jadi ke Jerman itu harus punya deposito di bank tabungan berapa ribu euro gitu. Jadi kalau ke Jerman nggak bisa
ini ya langsung pergi gitu. Jadi harus punya tabungan, harus punya sertifikat yang udah ditranslate, bisa bahasa Jerman juga gitu. Nah, dia mau sekolah di Jerman, gratis loh. Amin. Amin. Ayo kita sekolah ke Amin, kan. Jerman gratis. Oke, ya udah. Nadia udah jelas ya? Iya. Oke. Silakan Kak Maria. Bacain Iya. yang sisa pertanyaan yang di sini. Ini kalau dari Aira nih Kak, di Jerman sinyalnya bagus nggak? Sinyal internet? Iya. Ini pertanyaan penting. Apalagi lagi corona gini. Iya, kalau di kota aman insya Allah. Tapi kalau tinggalnya di atas gunung, di desa, kayak tadi petani itu kan rumahnya di gunung, di desa. Nah itu susah internet. Sama kayak di sini ya, kalau daerah ke gunung dikit udah susah sinyal. Terus Kak, ini dari Asadia nih Kak. Kalau katanya di Jerman banyak peraturan ya Kak. Apa aja yang peraturan yang paling uniknya? Ini mungkin kebalikannya ya. Peraturan mengemudi misalnya. Mengemudi itu banyak banget peraturannya. Misalnya kanan sebelum kiri. Jadi yang kanan itu harus lewat sebelum yang kiri. Kan nggak ada di Indonesia. Terus banyak ininya, pembatas kecepatannya. Jadi kalau misalnya di daerah yang banyak anak-anak, mobilnya cuma boleh 7 km per jam. Itu kan berarti lambat banget gitu. Dan kalau nggak mematuhi kecepatan itu, kita bisa kena blitz, kena foto, nah langsung bayar berapa puluh euro gitu, nanti dikirim ke rumah. Nah, peraturan yang unik juga di Jerman itu, di tolnya, nggak ada batas kecepatannya. Jadi, orang Swiss nih misalnya, orang Belanda, nah mereka sengaja ke Jerman, ke tolnya Jerman, namanya Autobahn, supaya bisa ngebut-ngebutan. Nah, di Jerman itu bisa misalnya mobilnya kalau bagus nih, kalau misalnya Ferrari bisa sampai 300 km per jam misalnya gitu. Kalau di Indonesia kan tolnya paling berapa ya? 180. Nah, kalau di sini tuh bisa sampai 300, nggak apa-apa gitu. Soalnya kan tolnya juga bagus, sepi gitu. Dia emang peraturannya di Jerman tuh ketat, banyak gitu. Dan beda-beda gitu. Cuman kalau di Jerman emang terkenalnya dia teratur, regel gitu. Apa-apa diatur. Misalnya juga nih ada satu lagi, jam 10 ke atas itu jam ini Ruhe, nggak boleh berisik misalnya. Kalau berisik nanti polisi ngegedor rumah misalnya. Atau hari Minggu juga jam istirahat. Ini Kak Cemi, ini satu lagi nih dari Nadia, ini pertanyaan terakhir yang di chat ya. Sama ini juga pertanyaan terakhir kita kayaknya hari ini, nanti kalau ada yang masih sisa belum jelas, mudah-mudahan masih bisa dijawab sama Kak Cemi di tempat lain. Atau nanti nanyanya ke Klub JB ya, kita lanjutkan. Dari Nadia lagi nih, kalau di Jerman, spot wisata yang bisa didatangi setiap musim di mana aja? Yang Semuanya juga jadi nggak bisa. kenal musim gitu. Semuanya bisa. Cuman ya pasti beda-beda suasananya. Kalau yang nggak kenal musim apa ya? Museum. Semuanya. Oh iya. Ke museum. Oke, kayaknya kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dititipkan ke Klub JB ya. Nanti kita tanyain ke Kak Syamil ya, teman-teman ya. Atau bisa ke Instagram aku. Iya, nanti bisa ke Instagram. Boleh ditulis aja di chat Kak Syamil, nama Instagram. Biasanya mau nama ya Instagram. teman-teman yang bertanya dan nge-follow biasanya ya. Follower nanti ya. Silakan Kak Syamil di chatnya dimasukin aja. Jangan lupa like dan subscribe Dunia JB.